Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fajar, selamat pagi Bu Nanda, dan selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pelaporan keuangan sektor publik dan pelaporan keuangan konsolidasian sektor publik. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Muhammad Azizi Yusuf, NPM 106, lalu ada Kevin Pradana Krisnanda, NPM 212, lalu ada Alfian Bagus, NPM 214, lalu ada Aditya Duta, NPM 235, dan ada Muhammad Farhan, NPM 238. Nah, format laporan keuangan. Pada dasarnya perlu dilakukan format laporan keuangan dan nomor rekening penyeragaman. Selain itu, tentang toleransi, pengakuan, dan pengukuran transaksi akuntansi juga perlu distandarisasi. Selebihnya bisa dilakukan variasi di lapangan. Pada bagian ini akan dilakukan penyeragaman format laporan keuangan dan nomor rekening. Bentuk-bentuk laporan keuangan yang dihasilkan menurut UU nomor 17 tahun 2003, PP nomor 24 tahun 2005, dan PP nomor 58 tahun 2005, dan Permendagri nomor 13 tahun 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan dan neraca. Kedua, laporan arus kas. Ketiga, laporan kinerja keuangan atau surplus defisit. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Kelima, nota perhitungan anggaran. Dan terakhir, keenam, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau neraca. Yaitu laporan neraca merupakan potret posisi keuangan suatu entitas pada satu titik waktu. Lalu selanjutnya adalah laporan kinerja keuangan atas laporan surplus atau defisit. Adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entitas pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi. Kinerja dalam hal ini digambarkan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan surplus, sementara dalam akuntansi, surplus atau defisit merupakan selisih antara seluruh pendapatan dengan seluruh biaya. Laporan arus kas. Laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Dalam laporan arus kas, perubahan posisi kas akan dilihat dari 3 sisi, yaitu dari aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi. Laporan arus kas adalah laporan yang selama ini dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis kas yang sebelumnya dianut oleh Pemda. Meskipun tidak dalam format yang sama persis, ada 2 metode yang dapat digunakan untuk menyajikan arus kas, yaitu yang pertama metode langsung dan tidak langsung. Laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Laporan ini diawali dengan saldo ekuitas pada permulaan periode, kemudian diikuti dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik yang dilaporkan. Lalu ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi dalam APBD di akhir periode. Yang selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan sektor publik. Secara spesifik, tujuan khusus laporan keuangan sektor publik adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas suatu entitas atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan dengan cara berikut ini. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya finansial. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas tersebut mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Yang ketiga, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan di dalamnya. Yang kelima, menyediakan informasi agregat yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
Timbulnya kendali bagi entitas lain untuk tujuan pelaporan keuangan. Apakah suatu entitas mengendalikan entitas lain untuk tujuan pelaporan keuangan? Pertanyaan ini masih menjadi persoalan pengendalian dalam standar dan situasi-situasi khusus dari tiap kasus. Pada intinya, untuk tujuan pengendalian, entitas pengendali perlu mendapatkan keuntungan dari berbagai aktivitas entitas lain. Sebagai contoh, sebuah entitas dapat memperoleh keuntungan dari berbagai aktivitas entitas lain berupa distribusi, surplus seperti dividen, dan keuntungan potensial. Dalam kasus-kasus lain, sebuah entitas tidak mendapatkan keuntungan finansial dari entitas lain, namun akan mendapatkan keuntungan dari kemampuan entitas untuk mengatur entitas lain dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dengan demikian, sebuah entitas mendapatkan keuntungan finansial dan non-finansial dari berbagai aktivitas entitas lain. Pengendalian untuk tujuan pelaporan keuangan. Untuk tujuan pelaporan keuangan, kekuasaan suatu entitas untuk mengatur kebijakan-kebijakan finansial dan operasional entitas lain tidak mengharuskan adanya kepemilikan saham mayoritas atau partisipasi ekuitas lainnya pada entitas lain. Kekuasaan untuk mengendalikan entitas lain tidaklah bergantung pada peluang atau kemungkinan kekuasaan tersebut dapat digunakan. Demikian pula adanya pengendalian tidak mengharuskan entitas untuk bertanggung jawab atas manajemen atau keterlibatan di dalam operasi sehari-hari entitas lain. Dalam banyak kasus, suatu entitas hanya dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan entitas lain apabila terdapat pelanggaran atau pembatalan persetujuan antara entitas kendalian dengan entitas pengendali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pengertian dari laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan dua atau lebih entitas ekonomi yang mana disajikan seolah-olah seperti entitas tunggal. Kelengkapan yang diperlukan dalam penyusunannya ialah bukti-bukti transaksi, laporan keuangan dinas terkait, dan kertas kerja. Perbedaan penyusunannya terletak pada jurnal penutup di tiap tingkatan dinas. Hubungan antara entitas pengendali dengan entitas kendali. Hubungan antara entitas pengendali, Pemda, Pemkap, atau Pemkot, dengan entitas kendali, yaitu dinas, seperti hubungan antara investor dan investee. Bukti-bukti yang didapat dari aktivitas penggunaan dana tersebut dikumpulkan dan dicatat oleh entitas pengendali. Dua jenis metode yang digunakan ialah 1. Surplus atau defisit entitas kendalian yang tidak dipisahkan, dan yang kedua, surplus atau defisit entitas kendalian yang dipisahkan. Kemudian ada istilah yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi seperti kendali, entitas kendalian, entitas pengendali, dan lain sebagainya. Kemudian, penyajian laporan keuangan konsolidasi. Suatu entitas pengendali yang memiliki entitas kendalian secara keseluruhan perlu menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Para pemakai kepentingan laporan keuangan dari entitas pengendali biasanya memperhatikan hal-hal yang membutuhkan pengetahuan tentang peristiwa mengenai masalah-masalah keuangan dari entitas ekonomi yang keseluruhan. Kemudian, lingkup dari laporan keuangan konsolidasian, suatu entitas kendali seharusnya dikeluarkan dari konsolidasi jika pertama, pengendalian tersebut diharapkan bersifat sementara, karena entitas kendalian didapat dan dimiliki dengan maksud untuk dijual atau dilepaskan dalam waktu dekat. 2. Entitas kendali tersebut seharusnya mempertanggungjawabkan kegiatannya jika melakukan investasi. Prosedur konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi yang disusun dengan menggabungkan laporan keuangan entitas pengendali pemerintah daerah dengan entitas kendalinya dari dinas berdasarkan line by line dan menambahkan jurnal ke pos-pos sesuai dengan kelompok dan jenis masing-masing laporan atau sesuai dengan elemen-elemen dalam neraca seperti aktiva, utang, ekuitas bersih, pendapatan, dan biaya. Prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah yang pertama membuat jurnal eliminasi, yang kedua membuat laporan kertas kerja, dan yang ketiga membuat laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama, jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi dibuat dengan tujuan untuk mengeliminasi saldo semua rekening timbal balik antara pemerintah daerah dan dinas.
Yang kedua, kertas kerja. Kertas kerja dibuat untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Sumber-sumber angka yang diperlukan dalam penyusunan kertas kerja ini berasal dari yang pertama, laporan keuangan yang berasal dari neraca saldo atau laporan keuangan pemerintah daerah dan dinas. Dan yang kedua, berasal dari jurnal eliminasi. Yang terakhir, membuat laporan keuangan konsolidasian. Angka-angka dalam kertas kerja yang disusun kemudian dipindahkan ke laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan jenis rekeningnya. Pengiriman kas antar unit kerja. Dinas pengiriman. Pengiriman ke dinas lain atau perintah pemerintah daerah atau kabupaten atau kota mengakibatkan berkurangnya jumlah kas dan kewajiban kepada pemerintahan. Contohnya itu sebagai berikut, yaitu RK pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten atau pemerintah kota pada kas. Lalu pada dinas penerima, pencatatannya yaitu pada kas pada RK pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Lalu selanjutnya, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Pengiriman kas atas permintaan pemerintahan mengakibatkan bertambahnya hak terhadap dinas penerimaan dan berkurangnya hak terhadap dinas pengirim. Catatannya itu sebagai berikut, yaitu RK dinas penerimaan pada RK dinas pengirim. Lalu dinas pengiriman yang terjadi akan dibebankan kepada pemerintahan dan akan dicatat sebagai RK dinas penerimaan dan biaya pada RK dinas pengirim. Selanjutnya, pengiriman barang antar unit kerja. Pengiriman barang antar unit kerja. Dinas pengiriman. Pengiriman dinas ke dinas lain atas permintaan pemerintahan mengakibatkan berkurangnya kewajiban ke pemerintahan sebesar harga pokok barang tersebut ditambah pengiriman. Pencatatannya yaitu RK pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten atau pemerintah kota pada persediaan pada kas. Dinas penerima. Penerimaan barang dari dinas lain mengakibatkan bertambahnya kewajiban sebesar harga pokok barang ditambah biaya pengiriman dari pemerintahan dan dicatat dalam satu rekening, yaitu persediaan harga pokok ditambah biaya pengiriman. Dicatatnya itu sebagai berikut, yaitu persediaan pada RK pemerintah daerah atau kabupaten atau kota. Lalu pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Transaksi tersebut itu akan mengakibatkan bertambahnya hak terhadap dinas penerima sebesar harga pokok barang ditambah biaya pengiriman. Dicatatnya itu sebagai berikut, yaitu RK dinas penerima pada RK dinas pengirim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.